I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka atas rumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, bagaimana pengaruh knowledge management terhadap inovasi. Bagaimana pengaruh knowledge management terhadap kinerja organisasi, dan bagaimana pengaruh inovasi terhadap kinerja organisasinya. Tujuan dari sebuah penelitian yang dicapai dalam penelitian ini yaitu menguji dan menganalisis pengaruh knowledge management terhadap sebuah inovasi, menguji dan menganalisis pengaruh knowledge management, menguji terhadap kinerja organisasi, menguji dan menganalisis pengaruh inovasi terhadap kinerja organisasinya. Ada knowledge based view atau KBV dalam pengertian perspektif atau sudut pandang manajemen dari gagasan karya Penrose 1959 mengenai teori pertumbuhan perusahaan menyatakan bahwa organisasi merupakan kumpulan dari sumber daya produktif. Disebutkan bahwa sumber daya perusahaan terdiri dari sumber daya manusia SDM, sumber daya non-manusia. Teori ini kemudian menjadi rujukan besar bagi perkembangan teori perspektif berbasis sumber daya manusia. Selanjutnya yaitu ada usaha mikro kecil dan menengah atau nama lainnya itu UMKM. Pengertian UMKM adalah usaha perdagangan atau jasa yang dikelola oleh perorangan atau badan usaha yang merujuk pada usaha ekonomi produktif dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Klasifikasi UMKM berdasarkan perkembangannya, UMKM di Indonesia dapat dibedakan dalam 2 kriteria, yaitu yang pertama livelihood activities, yaitu UMKM yang dimanfaatkan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal. Yang kedua yaitu micro enterprise, yaitu UMKM yang mempunyai sifat pengrajin namun belum mempunyai sifat kewirausahaan. Jenis UMKM. Pada dekade terakhir ini semakin marak bermunculan bisnis-bisnis UMKM mulai dari skala rumahan hingga skala yang lebih besar. Yaitu ada beberapa usaha yang termasuk dalam kategori UMKM, yaitu usaha kuliner, fashion, agribisnis, usaha di bidang teknologi, di bidang otomotif, usaha di bidang perawatan tubuh, dan usaha di kerajinan atau cindera mata. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi yaitu Minuzu 2010 menyatakan bahwa terdapat 2 jenis faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor dari internal itu terdiri dari aspek sumber daya manusia, salah satu aset usaha yang berharga berupa SDM yang unggul. Aspek keuangan yaitu digunakan untuk menilai keuangan perusahaan secara. Faktor-faktor eksternal terdiri dari aspek kebijakan pemerintah, peraturan dan hukum yang berlaku, aspek sosial budaya dan ekonomi, penilaian potensi budaya sebagai penunjang ekonomi. Nah, selanjutnya itu ada pengertian dari inovasi. Inovasi sebagai proses untuk membuat perubahan besar dan kecil dan bertahap sedikit demi sedikit. Inovasi berguna dalam produksi, proses, dan layanan yang nanti hasilnya akan memperkenalkan sesuatu yang baru untuk organisasi dan akan menambah nilai dalam suatu organisasi. Selanjutnya ada inovasi proses. Inovasi proses yang mengacu pada aplikasi baru pencapaian pengetahuan, gagasan, metode, dan keterampilan yang dapat memanfaatkan daya saing perusahaan. Proses produksi di UMKM mencakup mulai dari proses input bahan pendukung, bahan kemasan, dan produk yang siap kirim ke pelanggan. Inovasi proses menggambarkan suatu perubahan dalam organisasi guna menghasilkan produk dan layanan. Ini validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidak validnya suatu kuesioner. Kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan atau pernyataan pada kuesioner mampu untuk
mengungkapkan suatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Uji validitas penelitian ini menggunakan analisis faktor, pendekatan analisis faktor konfirmatori faktor analisis, atau dalam nama lain tuh ya CFA, digunakan untuk menguji apakah jumlah faktor yang diperoleh secara empiris sesuai dengan jumlah faktor yang telah disusun secara teoritis, atau menguji hipotesis mengenai konstruk. Akhir yaitu ada analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif. Teknik analisis ini dilakukan terhadap data yang diperoleh dari hasil jawaban kuesioner dan digunakan untuk menganalisis data yang berbentuk angka-angka dan perhitungan dengan metode statistik. Nah, kesimpulan dari proposal yang saya buat yaitu berdasarkan pengujian yang telah dilakukan dalam penelitian ini diperoleh kesimpulan sebagai berikut, yaitu yang pertama, knowledge management berpengaruh positif dan signifikan terhadap inovasi. Yang kedua, knowledge management berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja organisasi. Elemen pokok dari manajemen pengetahuan yaitu people atau karyawan, yang merupakan bentuk dasar untuk membentuk knowledge atau pengetahuan baru, memberikan dampak yang positif bagi kinerja usaha mikro. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.